Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah bahagia bersama orang ketiga, atau mantan sedang bahagia-bahagianya bersama orang ketiga, apakah ia masih teringat kepadamu? Nah, ini pertanyaan yang saya rasa semua orang yang dikhianati oleh mantannya akan bertanya-tanya demikian ya. Mantan ini sudah bahagia, atau bahkan sekarang kelihatannya sedang berada di puncak kebahagiaannya, sedang happy-happynya bersama orang ketiga. Apakah ia masih teringat kepada kita? Apakah mantan bisa betul-betul melupakan kita 24 jam? Jawabannya tidak. Bahkan misalnya ada seorang suami yang berselingkuh, jatuh cinta kepada wanita yang lain, tentu lebih muda, lebih cantik daripada istrinya. Dalam waktu 24 jam, ya, seluruh waktunya dia habiskan untuk bersama dengan wanita yang dia kejar-kejar ini. Misal kalau wanita ini sedang kuliah, kan banyak tuh ya, sedang kuliah lanjut. Apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini? Setiap saat nongkrong, menunggui ya wanita idolanya ini di tempat kuliahnya. Kalau kerja juga begitu, nunggui terus. Waktu makan siang, dia datang bawa makanan, begitu kan? Waktu sore, dia menjemput untuk mengantarkan pulang. Ya. Setelah beres bersih-bersih, ganti pakaian yang baru, makan malam bersama, dan seterusnya. Nah, apakah di sela-sela kebersamaannya bersama orang ketiga ini dia masih teringat kepada istri dan anak-anaknya? Jawabannya masih, ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya istri dan anak-anak ini bukan orang-orang yang baru dia kenal sehari dua hari yang bisa dia lupakan begitu saja. Juga bukan seseorang atau orang-orang yang baru bersama dengan dia sebentar saja. Ini kan orang-orang yang sudah bersama dia dalam rentang waktu yang tidak sebentar, yang juga sudah menuliskan begitu banyak kenangan bersama dia. Dan sebenarnya basicnya, dia kan menyayangi keluarganya. Cuman dia sedang tergoda dengan kehadiran orang ketiga, sehingga dia tetap, walaupun mungkin dia tidak terlalu ingat-ingat betul dengan istrinya, tapi dia akan juga selalu teringat tuh kepada anak-anaknya. Ini anak-anak sudah pulang sekolah atau belum ya? Ini anak-anak sudah belajar atau belum? Ini anak-anak sudah makan atau belum ya? Sedikit banyak dia tetap akan teringat. Dan yang namanya bahagia, happy-happynya, kita sebut demikian, itu kan tidak akan berlangsung terus ya. Tidak akan mantan ini berada pada puncak kebahagiaannya terus bersama orang ketiga. Semuanya, perjalanan hidup manusia, itu ada siklusnya, ada naik turunnya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, dan seterusnya. Ya, bisa jadi pada saat mantan sedang berada pada puncak kebahagiaan bersama orang ketiga, dia teringat, tetapi dia tidak butuh
dengan kehadiran kita, kehadiran keluarganya, dan seterusnya. Ingat tapi, ya. Tetapi ketika roda itu berputar, ya, dia mulai merasa dikhianati oleh orang ketiga. Dia mulai merasa tidak sanggup mengikuti keinginan-keinginan dari orang ketiga. Misal dia punya tabungan tuh tidak banyak, mungkin 50-60 juta rupiah. Tabungan yang dia dapatkan dengan menabung selama bertahun-tahun. Sementara bersama orang ketiga tabungannya 30 juta. Dalam waktu 3 bulan saja sudah habis. Begitu juga dengan pendapatan yang terus masuk begitu, tetapi juga terus langsung keluar karena orang ketiga mintanya macam-macam. Selalu belanja, selalu shopping, selalu makan-makan di tempat yang mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, nah, ketika dia sudah merasa tidak sanggup mengikuti apa yang diinginkan oleh orang ketiga ini, dia tidak cuma teringat kepada kita, dia membutuhkan kehadiran kita. Ya, kesabaran kita, ya, di dalam mendampingi dia, ya, kesabaran kita di dalam memberikan bantuan kepada dia, kesabaran kita, ya, di dalam menghibur dia, menasehati dia, membesarkan hatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pertanyaannya, apakah mantan masih ingat kepada kita? Mantan ingat, bahkan sampai kapanpun dia akan teringat kepada kita, dan pada titik balik kehidupannya saat dia rapuh, saat dia dikhianati, saat dia ditinggalkan ketika dia tidak punya apa-apa, mantan tidak hanya teringat kepada kita, tetapi dia juga membutuhkan kehadiran kita. Biasanya di situ tuh mantan akan muncul kembali, akan mulai menghubungi, dan seterusnya. Ya, jadi ya, sesungguhnya apapun yang menjadi doa-doa kita selama ini, kita ingin mantan dikhianati oleh orang ketiga, itu akan kejadian. Kita ingin mantan bangkrut, itu akan kejadian. Apapun yang kita doakan, ya, karena itu berdoa yang baik-baik saja. Berdoa agar mantan sadar, berdoa agar mantan kembali kepada kita, kembali kepada keluarganya. Ya, dan doa yang terkabul adalah doa yang dipanjatkan terus-menerus, tanpa pernah mengenal kata lelah, tidak pernah mengenal kata jenuh. Ya, walaupun kita tidak berdoanya lama-lama. Setiap hari kita sediakan waktu, ya, 5-15 menit berdoa dengan khusyuk agar mantan kembali, maka insya Allah mantan akan sadar dan kembali. Apalagi tadi, dia akan selalu ingat kita. Menunggu waktu saja untuk dia sadar. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan rutin terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, jadi doa itu juga begitu. Doa yang dipanjatkan dengan rutin terus-menerus itu adalah kunci terkabulnya doa. Teruskan berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.